Selamat berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bersama mengenai Maria Bunda Tuhanku. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin membawakan sebuah legenda mengenai Bunda Maria untuk Anda. Jadi Alkisah begini, Alkisah ya, bukan cerita nyata. Alkisah suatu hari Santo Andreas itu meninggal dunia. Ketika Santo Andreas meninggal dunia, maka kemudian ia sampai di pintu gerbang surga. Ketika ia sampai di pintu gerbang surga, ia bertemu dengan Santo Petrus. Dan Santo Petrus sahabatnya itu, saudara sesama murid Yesus, mengucapkan selamat datang kepada Santo Andreas. Nah, kemudian saudara-saudariku, Santo Andreas ketika ia sampai di surga, orang yang pertama sekali dia cari siapa? Anda bisa menebak? Tidak lain adalah Bunda Maria. Tentu saja karena Bunda Maria itu merupakan bunda yang sangat dicintai oleh para rasul. Maka Santo Andreas pun dia bergegas hendak mencari Bunda Maria, ingin mengucapkan selamat berjumpa. Namun ternyata seantero surga sudah dicari, sudah dijelajahi, tetap saja Santo Andreas ini tidak bertemu dengan Bunda Maria. Sampai akhirnya dia coba cari ke dapur, cari ke taman, cari kemana-mana, tetap tidak ada. Ketika Santo Andreas sedang sedih dan bertanya-tanya, mengapa ya Bunda Maria kok tidak ada di surga? Kemudian ada seorang malaikat yang berkata kepada Santo Andreas, "Siapa yang kau cari?" "Bunda Maria," kata Santo Andreas. "Lalu apa kata malaikat? Kau salah mencari Bunda Maria di sini." Berdebarlah hati Andreas. Masa Bunda Maria tidak ada di surga? Lalu malaikat itu tersenyum dan berkata, "Bunda Maria ada di dunia karena ia selalu menyertai anak-anaknya yang menderita." Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa Bunda Maria disebut Bunda Tuhan? Apakah betul dia yang seorang manusia disebut sebagai ibunya Tuhan? Apakah itu masuk akal? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Injil diceritakan suatu hari Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Waktu itu Elizabeth sedang dalam keadaan mengandung tua. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Elizabeth berjumpa dengan Bunda Maria, saat itu Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dalam keadaan dipenuhi Roh Kudus, Elizabeth menyapa Bunda Maria sebagai Bunda Tuhanku. Jadi artinya apa saudara-saudariku yang terkasih? Bahwa Roh Kudus sendirilah yang memberitahukan kepada kita bahwa Bunda Maria adalah sungguh-sungguh Bunda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa kita harus berdoa kepada Bunda Maria? Mengapa kita harus mengasihi Bunda Maria? Nah, ada satu hal yang ingin saya ajak Anda untuk memikirkan atau merenungkan sedikit. Bukankah Yesus adalah Allah? Tentu Anda percaya itu ya. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Apapun bisa Dia lakukan. Tapi bayangkan betapa rendah hatinya Yesus karena Dia sebagai Allah, Raja segala raja, mau menjadi manusia yang lemah, menjadi bayi yang dibiarkan untuk dipangku dan dibelai oleh Bunda Maria, dididik dan dibina oleh Bunda Maria, dibesarkan oleh Bunda Maria. Nah, apabila kita menyerahkan diri kita dalam perlindungan keibuan Bunda Maria, bukankah ini meneladani Yesus sendiri? Dan bukankah ini tentu akan sangat berkenan kepada Yesus? Tentu Anda ingat kisah Adam dan Hawa, bukan? Waktu itu Tuhan mengatakan bahwa semua buah-buahan yang ada di Taman Firdaus boleh dimakan kecuali satu saja. Namun apa yang terjadi? Hawa memakannya karena tergoda oleh godaan si ular. Kemudian sesudah Hawa memakannya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Ternyata tidak terjadi apa-apa. Kemudian Hawa memberikan buah itu kepada Adam
dan Adam juga memakannya. Sesudah Adam memakannya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Ya, mata mereka terbuka dan mereka menyadari diri mereka telanjang. Pada saat itulah manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kisah Hawa ini ada ketidaktaatan. Ketidaktaatan yang membuat akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan pada saat itu terjadi kegagalan. Kegagalan Hawa untuk menjadi seorang bunda. Karena bunda itu adalah orang yang memberikan kehidupan. Sementara Hawa pada saat itu memberikan kematian kepada keturunannya. Karena mereka tidak lagi hidup kekal selama-lamanya, melainkan jatuh ke dalam dosa yang berakibat maut. Dan akibatnya apa? Hawa gagal untuk memberikan keselamatan bagi keturunannya, akan tetapi Hawa malah membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi sekali lagi saya ingin menggambarkan kronologisnya ya. Hal itu tidak terjadi ketika Hawa makan buah. Hal itu terjadi setelah apa? Setelah Adam makan buah. Nah, mari kita lihat apa yang kemudian terjadi banyak-banyak tahun kemudian. Tuhan begitu mencintai manusia, sehingga Tuhan ingin di mana Ia berada, di situ pun manusia berada. Oleh karena itu Tuhan memikirkan rencana keselamatan bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena bukankah dosa itu artinya berupahkan maut? Karena bukankah kalau manusia berdosa, maka itu berarti dia harusnya masuk neraka? Itu yang tidak diinginkan Tuhan. Tuhan ingin agar manusia bersama dengan Dia di surga. Lalu, apa yang menjadi rencana keselamatan Tuhan itu terungkap dan terwujud dalam kepasrahan dan ketaatan Maria. Ketika Hawa gagal dalam ketaatan kepada Allah, maka Maria dengan taat dia berkata kepada malaikat yang memberikan kabar gembira, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan ketika Hawa gagal menjadi seorang bunda, gagal memberikan kehidupan kepada keturunannya, namun Maria, dia justru menjadi seorang bunda karena dia memberikan kehidupan. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika Hawa makan buah, belum terjadi apa-apa. Demikian juga ketika Bunda Maria mengatakan ya kepada Tuhan, belum terjadi apa-apa. Namun keselamatan terjadi ketika Adam baru, yaitu Yesus Kristus, wafat dan bangkit bagi kita semua. Nah, jadi ketika Hawa membuahkan dosa bagi keturunannya, maka Bunda Maria membuahkan keselamatan bagi manusia melalui jasa Yesus Kristus Sang Putra. Jadi, mari kita lihat bagaimana hubungan antara Hawa dan Bunda Maria, antara Hawa yang lama dan Hawa yang baru. Hawa yang lama gagal dalam ketaatan, sementara Bunda Maria dia begitu taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, Hawa yang lama dia gagal menjadi bunda, gagal memberikan kehidupan kepada keturunannya. Sedangkan Bunda Maria lewat ketaatannya, maka mulai terjadilah peristiwa keselamatan, yaitu lewat jasa Yesus Kristus yang dikandung oleh Bunda Maria. Dan akibatnya apa? Hawa yang lama mengakibatkan dosa, sementara Bunda Maria karena jasa Yesus Kristus membawa keselamatan. Inilah rencana keselamatan yang begitu indah dan luar biasa yang Tuhan rencanakan dan sediakan bagi umat manusia. Perjanjian baru tersembunyi dalam perjanjian lama. Karena Tuhan telah menjanjikan dalam perjanjian lama, keturunan Hawa yang tidak lain adalah Bunda Maria dan Yesus Kristus akan membawa keselamatan. Dan perjanjian lama, yaitu janji keselamatan itu, terungkap secara nyata dalam perjanjian baru, lewat pribadi Bunda Maria dan tentu saja terutama Yesus Kristus. Mari kita semakin melihat bagaimana ada paralel antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, itu ada suku Israel yang menjadi umat Allah. Dan di perjanjian baru,
umat Allah itu tetap ada, yang tidak lain adalah gereja. Kemudian suku Israel itu didasarkan kepada 12 suku Israel, berdasarkan 12 anak Yakub atau anak Israel. Sementara dalam perjanjian baru, gereja didasarkan kepada ke-12 rasul, yang tidak lain adalah murid-murid Yesus sendiri yang telah dipilihnya sesudah ia berdoa semalam-malaman. Dan kemudian yang ketiga, di dalam perjanjian lama itu ada Adam dan Hawa, yang membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu di perjanjian baru, ada Bunda Maria dan ada Yesus Kristus yang membawa manusia kepada keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran Allah dalam kitab suci biasanya ditandai dengan janji. Setiap kali Allah hadir, maka selalu akan ada janji yang diucapkan bagi kita. Misalnya, dalam peristiwa Adam dan Hawa, walaupun Tuhan mengusir mereka dari Firdaus dan mereka saat itu jatuh dalam dosa, tetapi pada saat itu juga Tuhan menjanjikan keselamatan, bahwa keturunan Hawa akan meremukkan keturunan si ular. Kemudian kita ingat lagi ketika Allah berjumpa dengan Nabi Nuh. Waktu itu Tuhan menurunkan air bah yang luar biasa besar, sehingga segala makhluk di muka bumi itu lenyap, kecuali yang ada di dalam bahtera Nabi Nuh. Namun kemudian saudara-saudariku yang terkasih, ketika hujan sudah reda, ketika pelangi muncul, lalu Tuhan kembali berjanji kepada Nabi Nuh. Apa yang dijanjikan Tuhan? Bahwa Tuhan tidak akan lagi menurunkan air bah untuk menewaskan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Kemudian kita ingat ketika zaman Nabi Musa, Tuhan juga menjanjikan tanah terjanji kepada Nabi Musa untuk ditempati oleh bangsa Israel, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Seluruh janji Allah ini bermuara di dalam diri Yesus Kristus. Janji Allah kepada Adam dan Hawa untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia terwujud di dalam jasa Yesus Kristus yang merelakan dirinya wafat di kayu salib dan kemudian bangkit dari alam maut. Janji Allah kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi air bah yang turun untuk memusnahkan makhluk hidup terwujud dalam diri Yesus Kristus yang menjadi sumber air bagi umat manusia, sumber air hidup yang terus-menerus memberikan keselamatan. Dan kemudian janji Allah kepada Nabi Musa untuk memberikan tanah terjanji bagi bangsa Israel terwujud juga dalam diri Yesus Kristus yang menjadi tujuan utama bagi seluruh umat gereja, tujuan utama bagi seluruh umat Kristiani. Dan kitab suci kita, saudara-saudariku, bukankah terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru? Jadi kita lihat bahwa kehadiran Tuhan itu selalu ditandai dengan janji. Nah, sebetulnya apa arti janji itu? Apabila Anda mengingat kata janji, maka mengingatkan Anda pada hal apa? Bagi bangsa Yahudi, janji itu berkaitan erat dengan keluarga. Jadi, apabila ada sebuah keluarga besar, berjumpa dengan sebuah keluarga besar, dan mereka ingin menjadi satu keluarga, maka perlu diikat dengan janji. Apabila mereka datang ke suatu tanah asing, dan kemudian di situ mereka hendak tinggal bersama orang asing itu, meminta tanah orang asing itu tinggal bersama, maka perlu ada janji. Janji itu yang membuat dua kelompok yang tadinya bukan siapa-siapa akhirnya menjadi keluarga. Demikian juga dalam pernikahan. Jadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tadinya tidak mengenal akan menjadi suatu keluarga apabila diikat dengan janji. Jadi, apa artinya bahwa setiap kehadiran Allah ditandai dengan janji? Jika kita mengerti bahwa bagi bangsa Yahudi, janji itu berkaitan erat dengan keluarga, bukankah berarti setiap kali Allah hadir di dalam kitab suci, berkomunikasi dengan manusia dan Dia hadir dengan janjinya, itu artinya Tuhan ingin agar kita menjadi anggota dalam keluarganya. Tuhan ingin mengangkat kita, mengambil bagian dalam keluarga kerajaan Allah. Itu tidak lain
artinya juga adalah bahwa Tuhan ingin mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, inilah kerinduan Tuhan yang sesungguhnya, bahwa kita menjadi bagian dari Tuhan, bahwa kita semakin hari semakin ilahi, karena kita adalah anak-anak Allah. Itulah rencana Tuhan sejak semula. Makanya Tuhan selalu hadir dengan janji, karena Tuhan ingin menjadikan kita sebagai keluarganya sendiri, bukan sekedar ciptaannya, tapi sungguh-sungguh anaknya. Dan memang sudah sejak semula, Tuhan memilih Bunda Maria untuk memegang peranan penting dalam rencana keselamatan ini. Agar kita semua manusia bisa menjadi anak-anak Allah, maka kita perlu diselamatkan dari dosa. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Tetapi agar Yesus Kristus bisa turun ke dunia, dibutuhkan seorang perempuan yang dengan ikhlas dan rela taat kepada kehendak Allah. Dan Tuhan memilih Bunda Maria, dan Bunda Maria mengatakan ya kepada kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, menurut tradisi, Bunda Maria adalah seorang gadis Yahudi yang ingin mempersembahkan hidupnya hanya bagi Tuhan saja. Karena itu dia memang sudah bertekad untuk hidup murni bagi Tuhan sampai ia meninggal. Nah, sayangnya, kita ketahui pada masa Bunda Maria hidup di dunia, itu tidak ada biara. Belum ada biarawan dan biarawati. Karena itu Bunda Maria menikah dengan Santo Yosef, waktu itu rencana menikah dengan Santo Yosef, tapi tentu dengan tekad bahwa dia akan tetap hidup murni sampai ia wafat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, hal ini semakin nyata ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria dan mengatakan bahwa ia akan melahirkan seorang anak. Bagaimana respon Maria? Ia menjadi heran dan bertanya, bagaimana mungkin karena aku belum bersuami. Pernahkah Anda terpikir, jika seorang gadis sudah bertunangan, jadi sudah pasti menikah ya, akan menikah, kemudian diberitahu bahwa ia akan melahirkan seorang anak, tentu itu adalah sesuatu yang wajar dan menggembirakan. Karena di dalam pikirannya, oh ya sebentar lagi kan saya menikah, saya akan punya suami, tentu saya akan punya anak. Tapi Bunda Maria walaupun dia sudah bertunangan, dia sebentar lagi akan menikah, ketika dibilang akan melahirkan seorang putra, dia menjadi heran bagaimana mungkin. Karena Bunda Maria tahu dia sudah bertekad bahwa dia akan hidup murni sampai ia wafat. Oleh karena itulah malaikat Gabriel menjelaskan bahwa roh Allah akan turun atasnya. Jadi anak yang dikandungnya itu bukan karena laki-laki, tetapi karena Roh Kudus. Demikianlah akhirnya Bunda Maria yang penuh rahmat, yang dianugerahi Allah. Ia mengandung Allah, dia mengandung Tuhan di dalam rahimnya. Maka dia sungguh-sungguh Bunda Allah. Dia mengandung Yesus Kristus, anak domba Allah. Dalam hal ini, lagi-lagi kita menemukan paralel antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yaitu, kita akan melihat bagaimana hubungan tabut perjanjian dengan Bunda Maria. Pasti Anda pernah dengar kan, bahwa Bunda Maria itu digelari juga dengan tabut perjanjian. Mengapa bisa begitu? Mari kita lihat. Pada zaman Nabi Musa, di situ kita juga membaca betapa besar kasih Tuhan bagi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Bagaimana tidak, Tuhan membimbing bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian sepanjang perjalanannya, Tuhan melindungi mereka, memberi mereka makan, dan puncaknya adalah Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Tuhan menuliskan sendiri di atas kedua loh batu 10 perintah Allah itu agar bangsa Israel tahu apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Semua itu demi apa? Demi agar mereka dapat menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, loh batu ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena pemberian Tuhan sendiri. Pemberian Tuhan secara pribadi, tanda cinta Tuhan yang besar kepada bangsa Israel. Karena itu, loh batu ini sangat dihormati dan kemudian oleh bangsa Israel disimpan dalam sebuah tabut perjanjian. Ketika masa-masa selanjutnya, yaitu pada zaman-zaman sesudah Nabi Musa, tabut perjanjian ini tetap menjadi sesuatu yang sangat dihormati
dan menjadi kebanggaan bangsa Israel. Apabila mereka maju berperang, maka mereka akan membawa tabut perjanjian itu dan mereka merasa begitu semangat karena sungguh-sungguh merasakan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu tabut perjanjian itu adalah suatu tabut atau suatu benda yang oleh bangsa Israel dianggap mengandung Allah sendiri, menjadi tanda kehadiran Tuhan. Walaupun loh batu itu tidak sama dengan Allah ya, beda ya. Loh batu itu bukannya hosti, beda. Akan tetapi maksudnya di sini adalah bahwa dengan kehadiran tabut perjanjian itu, bangsa Israel sungguh-sungguh mengimani Allah hadir di tengah-tengah mereka. Jadi tabut perjanjian ini merupakan tanda yang mengingatkan mereka atau menyadarkan mereka bahwa Allah sungguh hadir. Mari kita lihat bagaimana relasi tabut perjanjian dengan Bunda Maria. Tabut perjanjian di dalamnya disimpan sabda. Dalam hal ini, loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah, itu adalah sabda Allah. Sementara di dalam diri Bunda Maria, dikandunglah sabda Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan Allah di sini dan tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri yang menjelma menjadi manusia. Kemudian di dalam tabut perjanjian itu disimpan mana, yaitu roti-roti kecil putih yang diturunkan dari langit agar bangsa Israel tidak kelaparan di padang gurun. Sementara dalam diri Bunda Maria itu dikandung roti hidup yang memberikan makanan yang akan memberikan kehidupan kekal bagi gerejanya. Kemudian di dalam tabut perjanjian itu disimpan tongkat Harun, yaitu tongkat dari imam bangsa Israel yang waktu itu keluar dari tanah Mesir. Sementara di dalam diri Maria itu dikandung Yesus Kristus yang tidak lain adalah imam agung yang membawa keselamatan karena mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban keselamatan umat manusia. Sudah sejak semula, umat Kristiani menyadari bahwa Maria adalah Bunda Allah, karena mereka tahu dan mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sayangnya, sekitar tahun 430-an, muncul aliran Nestorian yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak sungguh-sungguh Allah. Memang dia manusia yang hebat, yang luar biasa, tetapi bukan Tuhan. Karena itu aliran ini sungguh-sungguh menentang bahwa Bunda Maria itu adalah Bunda Allah. Nah, saudara-saudariku, akhirnya pada tahun 431 dilakukanlah konsili di Efesus dan kemudian akhirnya waktu itu diteguhkan kembali bahwa Maria itu adalah sungguh-sungguh Bunda Allah atau disebut dengan Theotokos. Nah, dan bukankah sebetulnya hal ini juga sudah diwartakan oleh Elizabeth yang dipenuhi dengan Roh Kudus bahwa Maria adalah Bunda Tuhan. Dengan demikian, Roh Kudus sendiri yang mengatakan kepada kita bahwa Maria adalah Bunda Allah. Santo Yohanes dari Damaskus mengatakan, nama Theotokos mengandung seluruh misteri penyelenggaraan ilahi di dunia. Dengan karya Roh Kudus, perawan Maria melahirkan firman Allah dari rahimnya. Apa yang diperdebatkan pada waktu itu sehingga diteguhkan bahwa Maria adalah Bunda Allah atau Theotokos adalah karena Yesus diragukan sebagai Tuhan. Nah, betulkah Yesus adalah Allah? Injil Yohanes pasal 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ini kita pegang ya, firman itu adalah Allah. Dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu dikatakan dalam Injil Yohanes itu bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Jadi kalau misalnya kita ingat dalam kitab Kejadian pasal 1, setiap kali Tuhan mau menciptakan sesuatu, maka diawali dengan kata berfirmanlah Allah.
Maka terjadilah sesuatu, terjadilah terang, kemudian terjadilah tumbuh-tumbuhan, terjadilah hewan-hewan. Itu setiap kali penciptaan itu diawali dengan berfirmanlah Allah. Oleh karena itu di sini perlu kita sadari bahwa firman itu tidak lain adalah Allah. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 kemudian semakin ditegaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan kita tahu siapa yang menjadi manusia, terang yang datang ke tengah dunia ini, yang datang kepada miliknya, namun miliknya tidak mengakui dia, tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri, yang kemudian disalibkan oleh manusia yang sebetulnya adalah milik Kristus. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk semakin mengenal lebih dalam pribadi dari Bunda Maria, sosok yang sangat istimewa yang memiliki peranan sangat penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Bunda Maria yang memiliki peranan begitu penting, begitu luar biasa, bahkan menjadi paralel antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia menjadi Hawa baru yang memulihkan Hawa yang lama. Namun ternyata menjadi seorang perempuan yang begitu rendah hati, begitu sederhana, dan hidup tersembunyi. Ketika Bunda Maria hidup di dunia, tidak ada orang yang menyadari bahwa dia adalah Bunda Allah, bahwa dia adalah orang yang begitu penting. Bunda Maria hidup hanya untuk Tuhan saja. Walaupun pada saat itu tidak lazim ya, bahwa ada seorang perempuan yang mau hidup murni hanya bagi Tuhan. Karena pada saat itu biasanya semua laki-laki dan semua perempuan menikah. Tetapi Bunda Maria, dia memberikan hidupnya hanya untuk Tuhan saja, dan dia hidup dalam ketersembunyian. Tidak ada sesuatu yang dia tonjolkan. Bunda Maria tidak pernah membuat mujizat, tidak pernah pergi naik ke bukit untuk memberikan pengajaran, tidak pernah menyembuhkan orang, begitu ya. Dia menjadi perempuan yang biasa saja. Dia pergi ke sumur pada siang hari seperti perempuan-perempuan lain. Dia membersihkan rumah, dia memasak, dan yang terutama adalah dia melahirkan dan juga dia memelihara dan membesarkan Yesus Kristus dengan penuh keibuan, seperti ibu-ibu lainnya. Hal yang paling lebih istimewa dari Bunda Maria adalah hatinya yang terus-menerus terarah ke surga. Dan ini merupakan hati yang penuh cinta kepada Allah. Apalagi ketika Bunda Maria kemudian bersama Yesus, betapa matanya, hatinya, pikirannya selalu terarah kepada Yesus. Ketika bayi Yesus lapar, ketika bayi Yesus menangis, ketika bayi Yesus tersenyum, matanya selalu terarah kepada bayi Yesus. Ketika Yesus menjadi kanak-kanak, matanya juga senantiasa terarah kepada Yesus. Ketika Yesus jatuh, Bunda Maria cepat-cepat lari membangunkan Yesus. Ketika Yesus kecil luka, maka Bunda Maria akan segera datang untuk mengobati luka Yesus. Dan hal ini terus-menerus terjadi dalam diri Bunda Maria. Betapa matanya, hatinya, cintanya senantiasa terarah kepada Tuhan. Dan inilah yang perlu kita teladani dari Bunda Maria, yaitu keutamaannya dalam kontemplasi, saling memandang antara jiwa dengan Allah. Dan dengan demikian, maka kehadiran Bunda Maria di dunia ini menjadi tungku api doa yang terus-menerus menyala. Bunda Maria berdiri di hadapan Allah bagi kita semua. Ia seperti ketika dalam perjamuan di Kana, Bunda Maria berdiri di hadapan Yesus untuk mewakili para mempelai yang kehabisan anggur. Demikianlah juga hingga saat ini, Bunda Maria ikut menderita bersama manusia yang menderita, dan ia menyampaikan doa-doa kita kepada Yesus. Hidup Bunda Maria diwarnai dengan persembahan dan pengorbanan. Hal inilah yang membuat Bunda Maria menjadi seorang bunda yang senantiasa tetap perawan. Ini terjadi karena terus-menerus ada persembahan dan kurban-kurban yang dipersembahkan oleh Bunda Maria selama hidupnya. Jadi kalau misalnya kita ingat, awalnya Bunda Maria itu sudah sejak semula ingin mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia ingin hidup murni hanya bagi Tuhan saja. Namun kemudian, ketika ternyata ia dikatakan bahwa akan mengandung seorang putra, ia menjadi heran. Tapi walaupun demikian, disinilah
awal dari pengorbanan Bunda Maria. Ketika dikatakan bahwa ia akan mengandung seorang putra, padahal waktu itu dia belum bersuami, waktu itu Bunda Maria mengambil resiko untuk mengatakan ya kepada Allah. Resiko mengapa? Pertama, resiko disalahpahami oleh tunangannya sendiri yaitu Yusuf. Dan memang terjadi, Yusuf sempat salah paham dan hendak menceraikan Bunda Maria secara diam-diam. Lalu resiko yang kedua adalah ada kebiasaan bagi bangsa Yahudi pada masa itu, apabila ada seorang perempuan ketahuan mengandung padahal belum bersuami, maka perempuan itu akan dirajam dengan batu sampai mati. Nah, Bunda Maria jadi mengambil resiko bukan saja menanggung aib dan malu, tetapi juga menanggung resiko akan dibunuh. Walaupun demikian, Bunda Maria hanya mengatakan ya kepada Tuhan. Padahal sebetulnya sebagai seorang gadis muda, dia berhak untuk hidup lebih bebas. Dia punya hak untuk hidup dengan lebih sukacita, lebih gembira. Tapi saat itu dia menerima begitu saja dengan pasrah dan percaya suatu tanggung jawab yang sangat besar yang harus dipikul oleh seorang gadis yang masih sangat muda. Dan pengorbanan Bunda Maria ini mencapai puncaknya ketika ia berada di kaki kayu salib, tempat Yesus putranya sendiri, anak kandungnya disalibkan. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang ibu yang tentu sangat mencintai anaknya, melihat anaknya bergantung di atas kayu salib dengan begitu menderita, baik secara fisik maupun secara hati, secara perasaan dan mental. Nah, tapi apakah ada kata-kata protes yang keluar dari Bunda Maria? Tidak. Padahal kalau diingat, ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria membawa kabar gembira, malaikat Gabriel mengatakan apa? Bahwa Bunda Maria akan mengandung seorang anak, dan anaknya itu akan menjadi seorang raja, dan kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Kalau Bunda Maria adalah seorang manusia biasa seperti kita misalnya, tentu kita akan protes, teriak, dan berontak. Mana katanya anakku akan menjadi raja? Mana yang katanya kerajaannya itu akan bertahan kekal selama-lamanya? Mana buktinya kenapa seperti ini, begitu kan? Tapi tidak ada satu huruf keluhan pun yang keluar dari Bunda Maria. Yang ada hanyalah dia datang di situ menemani Yesus dengan penuh cinta kasih, dengan tabah, dan tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria begitu penuh persembahan diri dan penuh pengorbanan. Dan itu semua demi cinta kepada Yesus anaknya dan juga cinta kepada kita semua. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, layaklah kita sebetulnya senantiasa menyerahkan diri kepada Bunda Maria, karena bagaimanapun Bunda Maria akan membawa kita kepada Yesus Kristus Sang Putra. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa kita perlu menyerahkan diri kepada Bunda Maria? Anda tentu pernah mendengar istilah Maria adalah Bunda Gereja, bukan? Nah, kepala gereja itu siapa? Tidak lain adalah Yesus Kristus. Tubuh gereja adalah kita semua umat Allah. Jadi Yesus kepalanya, kita adalah anggota tubuhnya. Nah, pertanyaan saya sekarang bagi Anda ibu-ibu yang ada di rumah. Apabila Anda melahirkan seorang anak, maukah Anda melahirkan kepalanya saja? Tentu tidak ya. Seorang ibu yang baik tentu ingin melahirkan kepala, leher, tangan, kaki, badan semuanya lengkap dan utuh. Itu adalah seorang ibu yang baik. Apalagi Bunda Maria yang menjadi teladan para ibu. Ia ingin melahirkan anaknya seutuh-utuhnya. Oleh karena itu, apabila kita menyerahkan diri kepada Bunda Maria, maka Bunda Maria juga akan melahirkan kita bagi kerajaan Allah. Karena Bunda Maria senantiasa membawa kita kepada Kristus Sang Putra. Dan ada lagi, pernahkah Anda mendengar istilah bahwa Maria adalah mempelai Roh Kudus? Apabila kita berdoa ya, berdoa rosario itu kan ada salam Bunda Maria sebagai Putri Allah Bapa. Karena ia diciptakan oleh Allah Bapa. Kemudian Bunda Allah Putra, karena ia yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Dan mempelai Roh Kudus, karena kita tahu Bunda Maria itu mengandung dan melahirkan oleh karena Roh Kudus.
Nah, karena Bunda Maria adalah mempelai Roh Kudus, maka di mana ada Bunda Maria, di situ pasti ada Roh Kudus. Dengan demikian, apabila kita setia berdoa kepada Bunda Maria, menyerahkan diri kepada Bunda Maria, kita akan semakin dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita akan semakin diserahkan kepada Yesus Kristus Sang Putra. Dia yang Bunda Gereja akan melahirkan kita bagi kekudusan, melahirkan kita bagi kerajaan Allah. Itulah sebabnya saudara-saudariku, kalau kita perhatikan riwayat para kudus, para santo dan santa, tidak ada seorang pun yang tidak dekat dengan Bunda Maria. Saya akan memberikan beberapa contoh saja. Misalnya Santa Teresia dari Lisieux, ketika dia masih kecil dia jatuh sakit, karena waktu itu dia merasa sangat sedih dan dia mengalami depresi. Dan itu akhirnya menjadi sebuah semacam psikosomatis ya, yang hatinya sedih, batinnya tertekan, akhirnya fisiknya pun ikut sakit. Nah, ketika Santa Teresia itu jatuh sakit parah ketika masih kecil, akhirnya ia mendapatkan mujizat penyembuhan lewat perantaraan Bunda Maria. Karena waktu itu Santa Teresia berdoa kepada Bunda Maria ketika melihat patung Bunda Maria yang ada di kamarnya. Kemudian Santo Yohanes dari Salib, ketika ia masih kecil, ia berenang di sungai. Siapa yang menyangka tiba-tiba arus sungai mengalir begitu kuat sehingga Santo Yohanes Salib ini terhanyut dengan cepat. Kalau tidak ada pertolongan, pasti waktu itu dia akan meninggal. Namun syukurnya ada mujizat pertolongan terjadi. Seperti apa? Ketika Santo Yohanes Salib sudah dalam keadaan hampir tidak tertolongkan, ia melihat sesosok wanita yang sangat cantik di pinggir sungai yang ia imani sebagai Bunda Maria. Dan dengan sebuah cara yang ajaib, entah bagaimana, akhirnya ia bisa selamat sampai ke tepian. Demikian juga ketika Santo Yohanes Salib di penjara, ketika ia merayakan peringatan Bunda Maria naik ke surga yang biasa kita rayakan tanggal 15 Agustus, maka pada saat itu secara ajaib pula, Santo Yohanes Salib itu bisa meloloskan diri dari penjara. Nah, dan masih ada banyak kisah-kisah lain bagaimana Bunda Maria itu begitu dekat dengan anak-anaknya. Dan setiap orang kudus, kalau kita perhatikan, pasti dekat dengan Bunda Maria. Lalu, bolehkah kita memuji Bunda Maria? Saya akan membawakan sebuah ilustrasi yang sering dibawakan oleh Bapak pendiri kami, yaitu Romo Yohanes Indrakusuma CSE. Romo sering bercerita begini, apabila ada seorang pelukis yang sangat hebat, dia membuat lukisan yang sangat indah. Nah, kemudian suatu hari ia mengadakan pameran lukisan-lukisannya. Kemudian misalnya kita datang berkunjung ke pameran lukisan itu. Kita melihat lukisan-lukisan itu, kemudian mengagumi satu persatu, sampai tibalah kita di sebuah lukisan yang paling indah yang merupakan masterpiece dari pelukis tersebut. Tanpa kita sadari ketika kita sedang mengagumi lukisan itu, sang pelukis ada di belakang kita. Kemudian kita memuji lukisan itu. Wah, bagus sekali lukisan ini ya, luar biasa indahnya. Nah, menurut Anda bagaimana perasaan si pelukis? Tentu akan senang ya, tentu dia akan sangat berkenan dengan pujian kita. Sebaliknya, apa yang terjadi apabila kita menghina lukisan itu? Lukisannya kok jelek sekali ya? Abstraknya ini betul-betul terlalu abstrak, absurd, tak mudah dimengerti, begitu ya. Tidak bisa dinikmati, wah betul-betul gak berkelas nih lukisan, begitu. Nah, apa yang akan terjadi apabila kita bicara seperti itu dan didengar oleh si pelukisnya? Tentu pelukis itu akan sangat tidak berkenan. Tentu si pelukis itu akan menjadi kecewa dan sedih. Nah, demikian juga saudara-saudariku yang terkasih. Apabila kita memuji Bunda Maria, sebetulnya yang kita puji bukannya Bunda Maria, bukan? Karena yang kita puji sebetulnya tidak lain adalah penciptanya, yaitu Tuhan. Bunda Maria adalah masterpiece Allah. Kekudusan Bunda Maria itu melebihi para malaikat dan para kudus. Maka Bunda Maria ini adalah yang terbaik yang telah diciptakan oleh Tuhan di sepanjang sejarah kehidupan ini. Oleh karena itu, apabila kita memuji Bunda Maria, itu sama saja dengan kita memuji Tuhan, dan itu akan sangat berkenan kepada Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan tidak mendengar kalau kita memuji atau menghina Bunda Maria. Apa yang tidak bisa Tuhan dengar? Bahkan ada pepatah yang mengatakan, Tuhan bisa melihat semut hitam di atas batu hitam pada saat malam yang paling gelap.
sehingga tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena itu, apabila kita menghina Bunda Maria, kita menjelek-jelekan Bunda Maria, bukankah itu berarti kita mencela Penciptanya? Ini adalah suatu hal yang sangat tidak berkenan. Sebaliknya, apabila kita memuji Bunda Maria, maka itu menjadi perbuatan yang sangat berkenan di hati Allah Bapa yang menciptakan Bunda Maria. Itu akan menjadi hal yang sangat berkenan di hati Yesus Sang Putra, karena Yesus sangat mencintai bundanya. Dan itu akan sangat berkenan kepada Roh Kudus, karena Bunda Maria tidak lain adalah mempelai sejati dari Allah Roh Kudus. Seluruh persembahan dan pengorbanan Bunda Maria ini menjadi kesucian yang hangat bagi Yesus Kristus. Oleh karena itu, Santo Louis-Marie Grignon de Montfort itu memuji Bunda Maria sebagai Firdaus bagi Adam yang baru, yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Dan Santo Agustinus mengatakan, dunia tak layak menerima Sang Putra langsung dari tangan Bapa. Oleh karena itu, Dia menganugerahkannya kepada Maria, agar dunia memperoleh Dia melalui Maria. Saudara-saudariku, Maria adalah Bunda Allah. Hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi. Jangan ragu mengenai hal itu, karena kalau kita ragu Maria adalah Bunda Allah, artinya kita meragukan Yesus adalah Tuhan. Karena itu, hal ini harus kita pegang bahwa Maria adalah Theotokos, dia adalah Bunda Allah. Nah, karena Maria adalah Bunda Kristus, maka dia adalah Bunda dari Kepala Gereja dan tentu saja seluruh anggota tubuhnya. Maka Maria adalah Bunda Gereja. Maka layaklah kita menyerahkan diri kepada Bunda Maria, karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang tidak pernah terpisahkan dari kepalanya. Dan juga karena kita ingin meneladan Yesus yang menyerahkan dirinya ke dalam pelukan keibuan Bunda Maria. Dan saudara-saudariku yang terkasih, menyerahkan diri kepada Bunda Maria itu juga bisa kita jalani dengan meneladan kehidupannya. Kehidupan Bunda Maria adalah kehidupan yang penuh dengan pengorbanan dan penyerahan diri atau persembahan diri yang terus-menerus kepada Tuhan. Hidupnya itu merupakan hidup yang tersembunyi. Ia begitu rendah hati sehingga tidak pernah menonjolkan diri bahwa dia sebetulnya adalah seorang perempuan yang istimewa. Itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak hal sebetulnya yang seringkali ingin kita tonjolkan, ingin kita pamerkan. Namun ketika kita ada godaan untuk begitu, dengan mengingat Bunda Maria dan menyerukan nama Yesus, mari kita urungkan niat itu. Kalau ada kelebihan-kelebihan kita sadari itu sebagai rahmat Allah. Karena bukankah semua yang ada di dalam diri kita, segala kebaikan, itu berasal dari Tuhan. Dan kemudian juga saudara-saudariku, Maria adalah tungku api doa yang apinya terus-menerus menyala bagi dunia ini. Dan hal itu bisa terjadi karena Maria adalah pribadi yang kontemplatif. Matanya, hatinya, jiwanya senantiasa terarah kepada Tuhan. Karena itu marilah kita juga seperti Bunda Maria menjadi tungku api doa yang tak pernah berhenti menyala bagi dunia ini. Biarlah dunia yang menderita, dunia yang sakit, dunia yang membutuhkan doa, itu bisa merasakan berkat dari Tuhan karena kehadiran kita di dunia ini sebagai tungku api doa yang terus-menerus menyala. Dengan demikian kita dapat sungguh-sungguh menjadi anak Allah dalam perlindungan mantel keibuan Bunda Maria. Suatu saat kelak, Bunda Maria akan melahirkan kita bagi kerajaan surga. Sampai jumpa.
Tuhan.